Shalom Bu Saudara. Shalom. Semangat. Semangat ya. Kemarin hari Rabu di tempat kami Oikos Ngipang itu ada kata-kata semangat yuk kalian semangat ya. Ya Bu Retno ya. Untuk itu pagi hari ini kita mau semangat sama-sama semangat untuk menyatukan hati kita, untuk merendahkan diri kita, untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Biarlah setiap hati kita, setiap mulut kita, setiap pikiran kita penuh dengan pujian muliakan nama Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu ya lagi. Tuhan Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindungan kami. Perlindunganku, Engkau yang selalu. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Katakan bersama-sama, mulutku penuh dengan pujian ya Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
yang lalu. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku penghormatan kepadamu ya lagu. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Agung. Kepadamu ya kepadamu, kepadamu ya Allah. Mari sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kita mau datang dengan rasa syukur kita. Biarlah setiap hati kita, setiap mulut kita penuh dengan pujian kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Syukur, kami mau sembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah Dia Yesus Tuhan kita, penyelamat kehidupan kita. Haleluya, kami bersyukur. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya, glory, curahkan urapan-Mu. Haleluya, syukur, syukur, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah setiap hati kami, setiap mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Allah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Ku kagum. Saudara Bapak sudah untuk bangkit berdiri, katakan
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini jemaat bersama-sama berkumpul tempat ini untuk memulai ibadah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Semangat ya, semangat terus untuk kita semua untuk memuji nama Tuhan. Tuhan kita begitu luar biasa. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rajaku, Yesus ku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya. Amin. Semua bumi berlalu dan habislah rajaku, Yesus ku ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Haleluya.
Tak berubah kasihnya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam bintang. Yesus ada, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ada. Oh, Yesus ada, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ada mujizat. Ada mujizat, sebab Yesus ada. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ada mujizat, sebab Yesus ada. Amin Bapak Saudara. Yakin dan percaya bahwa selalu ada mujizat di dalam Yesus Tuhan kita, mengubah kehidupan kita. Amin. Dan kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita semua. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Saudara. Biarlah setiap pujian nyanyian kita hanya bagi Dia, Yesus Tuhan Sang Raja. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita anak-anak Tuhan hidup hanya karena perkataan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjagaku kuat. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, yang ajaib. Tidak ada sesuatu yang mustahil di mata Tuhan. Segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, pantaslah kami menaikkan pujian, sembah, hormat, syukur kami hanya bagi Tuhan, Raja kami, pemilik kehidupan kami. Terimalah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan dan kami haturkan. Sementara Tuhan, kami akan duduk dengan diam, mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami buka hati kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang indah yang akan kami terima, yang membawa hidup kami semakin hari semakin seturut dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba dalam segala kelemahan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan berasal dari Tuhan, dan berkati urapi setiap jemaat agar dimampukan mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga silakan duduk rekan-rekan pujian penyembahan. Terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat Bapak Ibu semua ya. Puji Tuhan ya, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Walaupun hari-hari ini situasi cuaca tidak sedang baik, ya panas, lalu hujan deras dan segala macamnya, tapi biarlah kita tetap boleh jaga kesehatan kita, karena banyak tanggung jawab yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, kita bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menutup tema bulan Oktober ya. Tema kita perkataan yang memperkatakan kata-kata berkat, atau pribadi yang mengucapkan memperkatakan kata-kata berkat. Kita sudah belajar kemarin dari ayat yang jadi ayat emas kita, Efesus 4 ayat yang ke-29. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, Efesus 4:29 ayat yang kita bahas selama sebulan ini. Mari kita baca bersama, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Siapa yang sudah praktek 1 bulan ini? Siapa yang sudah praktek kata-kata kotor 1 bulan ini? Wah iya, mantep ternyata. Wah yo marem nih kata-kata kotor. Ada yang sudah praktek? Boleh pengakuannya? Praktek kata-kata kotor dulu ya. Oh gak ada yang ngaku. Ya sudah praktek kata-kata baik, kata-kata berkat, boleh angkat tangan. Gak ada juga. Ampunilah hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita praktek kata-kata kotor, tidak, itu hal yang baik, itu pertobatan, tapi baru separuh jalan. Kita nggak lagi mengucapkan kata-kata kotor, itu baik, tapi itu baru separuh jalan. Yang harus kita tuntaskan adalah bahwa kita tidak hanya berhenti memperkatakan yang buruk, tapi berubah menjadi memperkatakan yang baik, membangun dan memberkati. Berarti Bapak Ibu Saudara, tobatnya baru separuh ini. Tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor sia-sia. Puji Tuhan, tadi saya tanya ada yang praktek kata-kata kotor? Gak ada, berarti kan tidak lagi terucap itu. Tapi yang memperkatakan kata-kata baik, kata-kata berkat, tadi saya hitung cuma 3 orang. Lah yang lainnya kemana Bapak Ibu? Baru separuh jalan, belum rampung, belum tuntas. Kalau dinilai ini masih separuh. Belum lulus, belum tuntas. Bapak Ibu Saudara, memperkatakan kata-kata berkat apakah sesulit itu? Halo? Tidak. Ada banyak kesempatan kita bisa mengucapkan kata-kata berkat. Tapi saya percaya tadi yang tidak mengangkat tangan bukan karena belum, tapi karena rendah hati. Ya toh. Aku mengaku kok darani sombong gitu kan. Sing ngacung berarti sombong. Ya ndak gitu. Sing ngacung itu namanya gentle, jujur gitu ya. Ya semoga itu harapan saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bertobat dari perkataan yang kotor. Bukan hanya berhenti memperkatakan yang buruk, tapi memperkatakan yang dapat membangun dan memberkati. Amin. Amin. Nah kita akan fokus hari ini untuk menutup pada kata-kata membangun. Ya, karena dalam ayat yang kita bahas itu ada kata-kata begini. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, membangun
atau dalam bahasa aslinya itu oikodome. Oikodome. Ya, kalau ini bahasa Inggrisnya edifying atau bersifat membangun. Nah, yang dibangun apa? Kata-kata yang baik untuk membangun apa sebenarnya? Nah, kalau saya teliti, saya cermati, setidaknya dalam surat Efesus ada 3 hal yang jadi perhatian Paulus, di mana hal-hal itu harus dibangun. Nah, tentunya perkataan menjadi sarana juga untuk membangun hal-hal ini. Ya, perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang memberkati itu bisa membangun. Katakan membangun. Bisa membangun. Lah yang dibangun apa? Yang pertama yang bisa dibangun adalah membangun manusia rohani yang dewasa. Perkataan yang baik itu bisa membangun seseorang semakin dewasa dalam Kristus. Jadi yang pertama yang dibangun itu adalah kita itu dengan berkata-kata baik. Saya nih berkata-kata yang baik kepada Om Lili, maka Om Lili ini bisa semakin dibangun. Saya berkata-kata yang baik memberkati untuk Pak Daniel Chris semakin terbangun, menjadi rohani yang makin dewasa. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, membangun berarti memperkuat kehidupan rohani seseorang, membantu mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, yang semakin mendatangkan keserupaan dengan Kristus, makin seperti Kristus, ya, bukan kata-kata yang menghancurkan atau menjatuhkan. Daripada bilang sama Om Lili misalkan, Om Lili ini apa? Ya, urung merit misalkan. Biar tak Om. Nah, mungkin dalam satu sisi kenapa melihat dari sisi yang sebelah itu? Bisa dikatakan dengan, wah Om Lili saking perhatian karo murid-muridnya gitu kan. Lebih mendahulukan masa depan mereka daripada masa depannya. Oh, lebih positif loh. Salaman sih. Jangan lupa transfer ke rekening di bawah ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Kita bisa punya pilihan mau ngomong yang baik tentang hal itu atau mau ngomong hal yang buruk tentang hal itu. Nah, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mengajar, kata-kata menasihati, meneguhkan, mendorong, mengingatkan, membimbing, mendidik, memberi jawaban, mendatangkan ketenangan. Nah, ini kata-kata yang memperkuat. Seakan-akan seperti pohon itu makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kalau kita langsung ngomong sama Om Lili, wah Om Lili ini, tak juduk ke, wow, kok piye to Om kan? Mungkin kowe iki duwe dosa masa lalu, kutukan keluarga misalkan. Wah makin lama, iki piye to aku kok seakan-akan di. Tidak demikian, saya kan sudah lama. Beberapa kisah cintanya beliau pun saya juga tahu. Gak ada masalah dengan Om Lili, belum waktunya aja. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini baru salah satu bagian. Contoh, resikonya lu gue ngarep ngono memang ya Om ya. Kadang-kadang kebahas gitu ya. Tapi kita punya pilihan, apa kita mau memperkatakan kata-kata yang menghancurkan, menjatuhkan, atau kata-kata yang memperkuat. Apa yang dibangun oleh jemaat. Ketika Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu tidak lagi memperkatakan kata-kata yang kotor, tapi pilihlah kata-kata yang baik dan membangun. Apa yang dibangun? Pribadi orangnya. Agar orang ini makin bertumbuh, makin berkembang, makin maju, makin dewasa dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 13-15. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca. Dan kata-kata yang saya cetak tebal harap bisa diperhatikan dengan baik. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, ini ayat-ayat yang mengawali ayat-ayat sebelum daripada ayat Efesus 4 ayat 29 yang kita bahas. Jadi kalau kita kaitkan, maka hendaklah kamu mengeluarkan perkataan yang baik dan membangun
Yang dibangun apa? Salah satunya adalah supaya orang Kristen, jemaat Tuhan makin bertumbuh, tidak lagi anak-anak yang bisa diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran palsu dan menyesatkan, tapi terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Bertumbuh yang bagaimana? Imannya terus bertumbuh, pengetahuannya makin benar. Banyak orang ngerti, tapi ngertinya salah gitu. Pengetahuannya harus ditambahkan, harus terus ditingkatkan, tapi pengetahuan yang benar, pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Ya, makanya MCC itu khotbah-khotbahnya pengajaran, khotbah-khotbahnya memberikan pengetahuan, nambah wawasan. Oh, firman Tuhan ini artinya begini. Imannya dibuat terus bertumbuh, pengetahuannya nambah, harapannya makin dewasa. Nah, ini gambaran yang saya gambar di sini, ini gambaran dari kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus. Atau kalau saya gambarkan, ada dua pilar utama dalam kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Ada dua pilar utama yang perlu diperhatikan agar kita makin serupa dengan Kristus. Yang pertama, kebenaran ini harus bertumbuh. Apa itu kebenaran? Bapak Ibu Saudara mengerti pengetahuan firman makin banyak. Bapak Ibu Saudara makin melakukan firman dengan benar. Prakteknya pas. Jadi prakteknya benar Bapak Ibu Saudara. Nah saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau pilarnya ini tinggi, yang satu pendek, yang ini gimana Bapak Ibu? Jonjing. Ya, sehingga kalau kebenarannya yang kita bangun terus tanpa kasih, maka gereja akan menjadi gereja yang menghakimi. Ora bener wi, kleru, dosa, neraka, salah, tobat, kutuk, apalagi seterusnya. Benar, ngerti firman, tapi nggak punya kasih, maka keserupaan dengan Kristus tidak terjadi di situ, jomplang. Makanya selain kita ngerti kebenaran dan melakukan kebenaran, Bapak Ibu Saudara, yang ini dibangun, tapi kasih juga harus dibangun. Ada orang yang berdosa, ya yuk kita tahu kebenarannya, ditegur, diajar, dididik, diingatkan lewat oikos. Makanya oikos itu penting, lewat oikos itu diuri-uri. Saya bersyukur kita punya komsel, kita punya oikos, dibahas, diuplak-uplak di situ. Ada obrolan yang mendalam. Ya, sebaliknya kalau kebenaran yang nggak ada, ini cuman kasihnya tinggi sekali, tapi tidak benar. Jadinya apa? Sesat, nggak benar. Tapi dia mengasihi, dia membagi-bagikan sesuatu, sosialnya bagus, tapi dia nggak ngerti kebenaran, atau mungkin ngerti tapi nggak mau melakukan kebenaran, juga sesat, tidak serupa dengan Kristus. Lalu bagaimana agar seorang Kristen menjadi semakin serupa dengan Kristus? Kebenarannya dibangun, harus ngerti firman, melakukan firman, tapi kasih juga harus dibangun. Ya, nah yang di sini ini membangun kebenaran, ini membangun kasih. Yang di tengah-tengah ini apa? Ini daya dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara gak bisa membangun kebenaran dengan kekuatanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara gak bisa jadi pribadi yang mengasihi dengan kekuatanmu sendiri. Harus ada tangan ketiga yang menopang. Tangan kita cuma dua, tapi ada satu tangan yang memampukan kita. Yuk makin benar, makin mengasihi, makin benar, makin mengasihi. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kata-kata kita baik, saya diskusi yang baik, ngomong yang baik dengan Om Lili, maka Om Lili akan semakin ngerti kebenaran. Om Lili akan makin jadi pribadi yang bisa mengasihi. Kalau komunikasi di oikos baik, jemaat komunikasi dengan antar jemaat baik, makin ngerti kebenaran, makin bisa mengasihi. Setiap jemaat bisa semakin serupa dengan Kristus. Tapi coba kalau jemaat saling menghakimi, saling menuduh, saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling menghakimi, hancur semuanya.
Tidak bisa terjadi yang seperti ini. Manusia rohani yang terbangun, kalau memang kita mau lihat apakah orang-orang ini terbangun dengan kata-kata kita. Apakah setiap kita ini terbangun dengan baik? Indikasinya apa? Harusnya bukan cuma makin ngerti, bukan hanya makin pinter, bukan hanya makin paham. Kalau kita bicara dari mulai bulan Juli, Bapak Ibu Saudara, kalau hanya makin ngerti tentang kejujuran, berarti saya gagal, Pak Heri gagal, Mas Nunus gagal, Bu Retno gagal, semua pengajar-pengajar gagal. Kalau kita hanya ngerti kebenaran tentang kejujuran, tapi Bapak Ibu Saudara enggak makin jujur, kita gagal, Pak. Kita memperkatakan hal yang baik, tapi tidak memastikan Bapak Ibu Saudara melakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat MCC makin ngerti, makin pintar, makin paham tentang kesabaran, ngerti dasarnya firman orang nesuki ayatnya ngerti kalau marah itu bisa, boleh, tapi marah itu pintu dari segala banyak dosa. Hati-hati, ngerti tapi masih tetap marah, enggak makin sabar. Saya gagal, kami gagal. Kata-kata kami akhirnya enggak ada artinya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua makin ngerti, makin pintar, makin paham tentang enggak boleh egois, tapi kita tetap egois, enggak mencoba mentingin orang lain, berarti kami gagal. Artinya, kalau kita hanya makin ngerti, makin pintar, makin paham, tapi kita enggak semakin memberkati, semakin mengasihi, semakin hidup benar, maka kita semua para pengajar di tempat ini harus belajar lagi. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang baik punya kuasa untuk membangun Bapak Ibu Saudara makin baik. Tapi selain kami juga harus bertanggung jawab untuk itu, Bapak Ibu Saudara pun ya bertanggung jawablah. Apalah artinya makin pinter, ning tetap ngapusi. Saya mungkin boleh nggak tahu. Pak Heri mungkin boleh nggak tahu, karena kami terbatas. Tapi kan Gusti mboten sare, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara nggak jujur, Tuhan lihat. Tapi kalau di gereja dengar korban tentang kejujuran, mantuk. Betul, khotbah apik. Gerejaku khotbah pengajaran. Tapi kita tidak mau diajar. Apa perlu ditumpangi tangan? Nanti geledak Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya ngobrol sama adik saya, ada muncul kata-kata yang menarik di situ. Jemaat Tuhan itu harusnya dirawat, bukan diruat. Engkau dadi nih ruwet. Itu hasil obrolan kami sepanjang perjalanan Surabaya Solo. Maksudnya apa? Dirawat. Dengar firman, oikos, ngobrol, sharing, dirawat. Jemaat Tuhan itu harusnya dirawat. Hidupnya akan membaik, bukan sekedar diruat tumpang tangan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dengar pengajaran tapi nggak mau berubah, apa mintanya yang dibegitukan? Tumpang tangan, ditunjuk-tunjuk gitu. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan yang menegur kita, izinkanlah sahabat-sahabat terkasih kita ini loh, saudara-saudara terkasih ini loh, pemimpin-pemimpin rohani terkasih ini negur kita. Kok kowe iki bareng ngrungokke firman kejujuran ra jujur-jujur wae. Kok kowe di bareng ngrungokke firman kesabaran ora sabar-sabar. Kowe mendengarkan firman tentang egois kok ya si egois wae. Kapan berubahnya? Kalau Bapak Ibu Saudara di MCC tapi cuman jadi makin pinter tapi enggak makin benar, saya perlu belajar lagi. Pak Heri, Bu Retno, Mas Nuno, semua pembicara, Bapak Ibu Saudara juga perlu lagi buka telinga murid. Ya. Jangan-jangan kita cuma makin pintar tapi nggak makin benar. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun, harusnya betul-betul membangun manusia makin rohani. Membangun manusia, jemaat, orang percaya makin dewasa rohani. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara harus praktek firman Tuhan. Sepakat? Sepakat? Pilih pintar apa benar? Benar. Kalau pintar tapi nggak benar, jadinya malah minteri orang lain. Harus pintar tapi juga benar. Bapak Ibu Saudara, amin. Senggol kanan kiri.
kowe apa dudu? Ya, itu kamu bukan gitu ya. Janganlah ya. Yang kedua, apa yang dibangun? Yang dibangun adalah kesatuan tubuh Kristus. Katakan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, gereja itu tubuh Kristus. Ya, baik gereja secara lokal maupun gereja secara luas, gereja secara menyeluruh, kita ini tubuh Kristus. Apa yang Paulus katakan ketika kamu jangan lagi berkata kotor, hendaklah memperkatakan kata-kata yang baik dan membangun. Membangun apa? Yang pertama membangun manusia rohani tiap-tiap jemaat biar makin dewasa. Yang kedua, membangun tubuh Kristus secara umum ini loh, gereja Tuhan. Ini yang dibangun, ya. Membangun berarti menumbuhkan persatuan. Ya, membangun komunitas dalam kasih dan membantu setiap orang percaya merasa dihargai, semakin dikuatkan sebagai anggota tubuh bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini anggota tubuh semua. Ya, saya mungkin anggotanya di mulut mungkin karena banyak ngomong ya. Walaupun sebenarnya kalau saya mau dicek, mungkin Mas Nunus kemarin kan khotbah tentang introvert ya. Kemarin minggu enggak datang. Kemarin Bu Putri khotbah di sini, kami sempat berdebat Mas Nunus, yang introvert di rumah kami itu siapa? Karena kami berdua mengaku sama-sama introvert gitu loh. Walaupun banyak orang nggak percaya. Ya, saya pun ngobrol sama teman-teman saya di Hagai kemarin, Pak aku ini introvert Pak. Orang mungkin Pak Daniel introvert, anggar omongan rata mandek kok gitu kan. Ya saya merasa terhakimi gitu ya. Tapi kalau dicek mungkin loh Bapak Ibu Saudara, saya tuh punya keyakinan saya introvert. Karena sebenarnya saya banyak ngomong itu hanya ketika punya tugas. Khotbah saya ngomong gitu ya. Sharing, pemuritan saya bicara, rapat saya bicara. Tapi kalau nggak ada tugas, saya kebanyakan banyak diemnya, baca, nonton. Lebih banyak setelan pabrik saya. Ya, tapi karena ada tugas, ada misi harus bicara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mau berpikir dengan baik, kalau misalkan saya mulut, mungkin di sini Gilang misalkan. Gilang itu mungkin tangan, dia mengerjakan banyak hal, ya, noto alat musik, ya, merapikan kursi, dodol cilok, gitu kan. Ya kan, dodol cilok pakai tangan, kalau nggak pakai tangan nggak bisa, ya. Mungkin kalau di sini siapa lagi? Mas Nunus. Nah, Mas Nunus mungkin di sini kaki, mungkin dia pergi memberitakan Injil ke anak-anak muda. Setiap kita ini bagian anggota tubuh masing-masing. Gak bisa semuanya jadi kepala, gak bisa semuanya jadi kaki, gak bisa semua jadi mulut. Kalau semua mulut kan malah medeni. Ini mulut. Ini makhluk apa? Kan malah menyeramkan. Setiap kita anggota tubuh dari bagian tubuh Kristus yang besar. Sehingga kalau kata-kata kita bisa memberikan dampak mempersatukan. Kata-kata kita bisa membuat ada kerjasama guna kebaikan dan pertumbuhan gereja. Baik gereja lokal maupun kerjasama antar gereja. Maka kita berhasil menjadi orang yang kata-katanya membangun. Nah, kata-kata kita ini membangun apa menjatuhkan? Kita di gereja ini membuat kerukunan apa membuat perpecahan? Coba kita renung-renungkan. Kalau kita lagi kumpul di Oikos, yang kita bahas itu ngerasani apa jiwa-jiwa. Itu menjadi indikasi. Kalau Oikos misalkan ngerasani Pak Heri nek khotbah suwe. Pak Daniel lho luwih suwi. Jadi yang dirasanya langsung wong loro ternyata Pak. Ya, apa yang dibicarakan? Apa yang diperkatakan? Apakah perkataan kita membuat gereja kita makin maju? Apa membuat gereja kita makin runtuh, makin hancur, makin jatuh? Saya bersyukur gereja kita sempat mengalami pertumbuhan yang menurut saya cukup signifikan. Ini tahun 2022. Retret di Bukit Hermon. Ini di Bukit Hermon. Bukit Hermon juga. Ini kelihatannya sih banyak Bapak Ibu Saudara, karena kecil ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ingat, kira-kira 40-an jiwa. Betul ya Bu Kris ya? Sekitar itu. Bu Kristiani masih ingat? Lupa ingat. Bu Putri?
kira-kira 40-an jiwa. Karena pada waktu itu ya MCC ya baru segitu. Ya. Kemudian ini temanya The Redeemer ya. Ini temanya Authentic Church, gereja yang sejati. Ini mulai naik ini. Ini kalau saya ingat, kalau nggak salah itu sekitar 60-an. Berapa? 60-70-an kalau saya nggak salah ingat. Itu baru retret ya. Karena saya punya fotonya rodo komplit di retret nih. Nah ini yang kemarin terakhir, New Creation, New Dimension. Nah ini Bapak Ibu Saudara lihat aja dari ini ruangannya beda, ini ruangan yang kecil, kita pindah ke ruangan yang besar, kita pindah lagi ke ruangan yang besar, tapi fotonya udah mulai umpel-umpelan. Saya khawatir nanti tahun depan kita foto kebak skonjobo gitu nih. Dengan iman Pak, dengan iman gitu kan. Bapak Ibu Saudara, ini indikasi, tidak bisa dijadikan berarti gereja itu kalau bertumbuh pasti jemaatnya makin tambah. Salah satu indikasinya iya, tapi yang nggak jamin. Jemaat banyak tapi nggak bertumbuh juga ada. Ya, gitu-gitu aja, wong jemaatnya jemaat simpatisan. Yang penting datang, mau Kristen orang gereja kan juga rapena, aku tak ke gereja aja. Kelihatannya jemaatnya banyak, tapi jemaatnya jemaat yang ya kanak-kanak, angin-anginan. Ya. Yang kalau di gereja dengar khotbah sambil buka WA gitu. Terus TikTok gitu kan. Gejo. Kalau di MCC sih kan enggak, dengerin firman gitu. Aduh gitu kan. Penikmat semua, ngantuk gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini pertumbuhan gereja yang menurut saya melihat ada progres loh Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan loh. Dari jumlah oikos saja lah. Ini belum ada oikosnya waktu itu. Betul ya Bu Putri ya? Ini belum ada oikos. Kemudian ada oikos tapi kalau nggak salah baru cuma 2. Ngipang sama Plesungan. Nah kemudian ini oikosnya mulai jadi 5 apa 6. 5 ya kalau nggak salah. Sekarang oikos kita 8. Targetnya kan 10, masih ada 2 bulan ya. Tapi kalau misalkan 2 bulan pun nggak tercapai, target 10 jadi 8 kan ya masih oke lah ya. Tapi ya tetap mari kita berjuang bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk gereja yang menurut saya mempraktekkan firman Tuhan. Daripada nyala seluruh tubuh, atau kalau saya boleh ganti, daripada nyala, dari Kristuslah seluruh tubuh, dari Kristuslah gereja. Saya lompat langsung ke sini dulu ya, karena ini adalah sebuah keterangan yang menjelaskan. Saya langsung lompat ke kata ini. Dari Kristuslah gereja menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi pertumbuhan gereja dari mana? Halo, pertumbuhan gereja dari mana datangnya? Dari gembalanya? Gembalanya modelnya kayak yang ini. Dari 8 oikos, belum tentu saya 1 tahun itu bisa muteri semua oikos. Belum tentu. Dari sekian jemaat, belum tentu semuanya sempat ngobrol intens sama saya. Belum tentu. Apa karena gembalanya? Modelnya goreng ini. Apa karena musiknya? Musiknya MCC, alatnya aja ini 30 juta, yang itu 50 juta. Enggak, alat kita ini beli second, itu ya puji Tuhan kita dapat berkat bisa beli baru. Apa karena musiknya? Bukan. Apa karena penarinya? Ini semua sarana, ini semua tim kerja. Tetapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Kristus. Jadi ayat ini sesungguhnya menjelaskan 2 hal. Yang pertama, pertumbuhan gereja hanya, katakan hanya melalui Kristus. Jadi kalau Kristus ditinggikan, kalau Kristus jadi pusat, kalau Tuhan Yesus itu yang selalu diutamakan, pertumbuhan itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena Kristus yang menjadi sentral. Pertumbuhan itu datangnya dari Kristus. Lalu ayat itu juga menjelaskan yang kedua, daripadanya lah seluruh tubuh atau gereja. Nah baru diterangkan, gereja itu rapi tersusun, diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi ini menerangkan bahwa gereja itu satu kesatuan tubuh. Bukan terpecah-pecah, satu kesatuan. Atau saya mau terangkan dengan lebih jelas begini. Yang pertama, Kristus yang menumbuhkan.
perkataan kita ini harus mencerminkan perkataannya Kristus. Oleh karena itu pertumbuhan manusia rohani setiap pribadi masing-masing itu akan sangat berperan untuk pertumbuhan gereja. Kalau misalkan bertumbuh, Pak Daniel bertumbuh, Mbak Dita bertumbuh, Shalom bertumbuh, Lia bertumbuh, Felix bertumbuh, Excel bertumbuh, Pak Anton bertumbuh, Bulina bertumbuh. Setiap pribadi ini bertumbuh. Gereja bertumbuh enggak? Oh, gereja bertumbuh. Pertumbuhan tiap pribadi akan berpengaruh dengan pertumbuhan gereja secara keseluruhan. Nah, pasti itu akan menjadikan gereja makin maju, makin berkembang, makin bertumbuh. Tapi harus diingat, Kristus yang memberikan pertumbuhan. Sehingga di MCC perkataan-perkataan yang disampaikan haruslah membawa kesadaran Kristus sebagai pusat. Saya enggak bosan-bosan akan selalu bilang di gereja ini yang jadi pusat utama hanyalah Yesus Kristus saja. Dudu pendeta ini, dudu pelayan ini, dudu alat musiknya, bukan apa semuanya, tapi Kristus yang diutamakan. Yang kedua, bahwa kita harus punya iman yang teguh pada Kristus. Ya meh gonjang-ganjing bumine, meh kelap-kelap langite, meratandani Gusti wis cedak rawe, malah nyanyi ya toh. Apapun yang terjadi imannya tetap teguh. Di sini kita menekankan bahwa hidup ikut Yesus bukan full blessing terus. Bukan full berkat terus. Berkat gaspol remblong, enggak gitu. Di sini ditekankan bahwa apapun yang terjadi, waktu hidup lagi baik-baik ikut Yesus, waktu hidup lagi enggak baik-baik ikut Yesus, lagi diberkati ikut Yesus, lagi sengsara ikut Yesus, intinya itu. Firman perkataan yang terus mendorong supaya orang mau jadi makin serupa dengan Kristus. Nah, kalau firman-firman yang disampaikan, perkataan-perkataan yang disampaikan membawa hal-hal ini, maka bagaimanapun juga Kristus itu kan kepala atas tubuh, ini diutamakan, ini ditinggikan, ini akan menjadi agenda utama gereja pasti bertumbuh. Kenapa? Karena Kristuslah yang menumbuhkan gereja. Jadi gimana caranya supaya perkataan kita ini bisa membangun gereja? Pastikan yang kita ucapkan itu betul-betul fokusnya sama Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan Kristus ya, yang membawa keutamaan Kristus, yang membuat orang makin percaya, makin teguh imannya sama Yesus. Membawa orang makin mau serupa seperti Yesus. Kalau begitu gereja pasti bertumbuh. Karena tiap pribadinya itu semangat mau bertumbuh semua. Ya. Bagian ayat ini yang kedua, ketika dikatakan rapi tersusun, diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan anggota masing-masing, ini punya makna kira-kira begini. Mari ketika kita berkata-kata di dalam gereja, kata-kata kita bisa menjaga situasi gereja tetap kondusif, agar tetap rapi tersusun, agar tetap baik. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bikin rusuh. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bikin hancur, bikin orang gelisah. Kejane ngopo to kae. Kok ketoke Pak Daniel iki lagi kasak kusuk karo Pak Mas Lele iki ono agenda apa iki? Enggak perlu. Dalam gereja, mari kita bangun sesuatu yang baik. Enggak usah mengeluarkan kata-kata yang membuat orang menjadi gelisah, menjadi resah. Berkata-katalah yang baik. Yang kedua, kata-kata kita bisa memberi dampak menguatkan dalam pelayanan setiap bagian. Tim musik, mari hindari kata-kata yang menjatuhkan ketika latihan. WL, singer, penari, mari jaga kondusivitas latihan supaya situasi latihan tetap baik, tetap kondusif. Ya, tim pastoral kita saling menjunjung, saling mendukung. Saya tidak pernah melarang tim pastoral untuk berkreasi di gereja ini. Pernah saya ngatur-ngatur Pak Daniel, Pak Heri? Tidak pernah. Saya berikan keleluasaan. Kenapa? Saya percaya setiap pribadi tim pastoral, orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani penggembalaan domba-domba, itu punya bagian, punya divisinya masing-masing. Itu keyakinan saya. Kami berkolaborasi di sini. Apa yang saya tidak bisa, Pak Daniel bisa. Apa yang Pak Daniel tidak bisa, Pak Heri bisa. Apa yang Pak Heri tidak bisa, Pak Iwan bisa. Apa yang Pak Iwan tidak bisa, ternyata Mas Gren bisa. Kami kolaborasi di sini. Bukan untuk saling menjatuhkan, saling bangun. Bangun budaya seperti itu. Dan juga saling menghormati kadar pekerjaan pelayanan masing-masing. Alah opo pelayanan gor persembahan gaya. Tidak boleh Bapak Ibu. Walah bocah-bocah nari, wong narine kan wis gor ngono. Wong sing siji ngiwa siji nengen. Siji merem siji melek. Malah karo melet-melet misalkan. Lah mungkin dia malu, salah.
Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir, piye to tariannya? Enggak boleh. Kalau perkataan kita bisa perkataan yang, anak-anak itu luar biasa ya, semangati yuk. Besok ada yang kepikiran, kalau anak-anak ada yang nari, mata kei permen misalkan. Begitu keluar, semangat ya dek, wah luar biasa, membangun. Setiap bagian punya kadar pelayanannya masing-masing. Ini gereja. Gereja itu satu kesatuan tubuh. Dan yang ketika itu bisa disadarkan, pertumbuhannya dari Kristus. Nah ini mulut ini kalau ngerti kebenaran, mulut ini kalau sadar kebenarannya ini, kita ngomongnya hati-hati banget. Supaya gereja kita bukan makin ambruk, tapi gereja kita makin jadi, makin bertumbuh, makin jalan. Pada momen-momen seperti itu saya sebagai manusia kadang kesel aja nih. Wes ora rampung-rampung gitu ya. Tapi semangat daripada Bapak Ibu Saudara. WA dari Bapak Ibu Saudara mau semangat Pak, semangat Mas. Ora usah kesel-kesel, semangat, jaga kesehatan. Itu menyemangatin. Ya. Puji Tuhan enggak ada yang WA sama saya, mbok wis rasa pindah Thomas gitu. Enggak ada puji Tuhan. Enggak ada. Lah ngopo tuwas ngoyo-ngoyoin ki urung iso-iso Mas. Wes lah. Golek-golek liyane misalkan. Enggak ada. Semua kata-katanya menyemangati. Nah, kita mempraktekkan gitu loh. Nah, kalau kita sadar akan kebenaran ini, lidah kita kendalikan, gereja makin maju, enggak makin mundur. Nah, yang ketiga yang terakhir, membangun relasi memancarkan kasih karunia. Yang pertama membangun supaya manusia rohaninya makin hebat, Mas Lili makin maju, Pak Daniel makin dewasa. Yang kedua membangun gereja, bukan secara fisik tapi gereja secara jiwa-jiwa ini loh. Persekutuan. Dan yang ketiga membangun apa? Membangun relasi sama siapapun. Ini bukan cuma ngomongin jemaat, ini bukan ngomongin gereja, tapi ini membangun relasi kepada siapapun supaya orang yang kenal kita itu seperti merasakan kasih karunia. Itu PR, itu tugas. Paulus katakan dalam ayat 29 bagian akhir, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang dengar, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paulus ini kan membandingkan ya, perkataan yang membangun dengan perkataan yang kotor. Di sini perkataan yang baik membangun, ayat 29 yang bagian awal, janganlah ada perkataan kotor. Berarti dibandingkan kotor dan membangun. Ya, kotor itu rusak atau sia-sia, korup gitu ya. Perkataan yang bangun berarti perkataan yang punya tujuan. Tujuannya apa? Ya jelas, membangun sesuatu. Mendatangkan kebaikan, bukan malah kerusakan. Jadi kalau perkataan kita sudah jelas-jelas membawa kerusakan, membawa kehancuran, maka harus di stop sekarang juga. Kalau gara-gara perkataan kita orang malah berantem, gara-gara perkataan kita orang malah cerai, gara-gara perkataan kita orang malah makin marah, gara-gara perkataan kita orang jadi dendam, gara-gara perkataan kita orang gak mau ke gereja, gara-gara perkataan kita orang gak mau melayani. Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang keliru, kata-kata yang merusak, wah itu bahaya banget, bahaya sekali. Orang bisa langsung ngunci hatinya. Ora sekali-kali aku mau ngomongan karo kowe meneh, mungkin loh. Tapi dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kita bisa menghidupkan semangat seseorang. Jadi kata-kata itu harus mendatangkan kebaikan, bukan malah kerusakan. Perkataan yang bangun itu alat Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara tahu palu ya? Halo? Palu. Palu itu dijualnya di mana? Kebanyakan, Om. Toko besi. Toko besi biasanya kita kadang juga sebut sebagai toko bangunan. Toko itu toko hancuran gitu. Palu dijual di toko besi. Pak, toko besi kalau disebut sebagai toko menghancurkan mau enggak, Pak? Pak Daniel sebagai pengusaha toko besi. Toko besi itu bahasa lainnya toko bangunan. Tapi jualannya salah satunya palu. Jadi palu itu buat bangun Bapak Ibu. Sepakat? Tapi kalau salah gunakan, palu pun bisa untuk meremukkan. Palu juga bisa dipakai untuk menghancurkan. Tapi sebenarnya tujuannya dia untuk salah satunya bangun. Masang paku dengan paku jadikan benang untuk menyejajarkan. Salah satu tools, alat. Sama, perkataan kita itu tools, perkataan kita itu alat. Untuk bisa mencerminkan kasih karunia Tuhan, ngangkat orang lain, membuat orang lain menjadi terberkati, membuat orang lain melihat, oh orang ini kok ada sesuatu yang beda. Seperti yang tadi saya ceritakan, bapak saya bisa aja ngomong iki karimu kok ono corone piye gitu kan. Ngawur wae. Ngene aku mlebu rumah sakit sing bayar sapa misalnya.
Bisa saja. Tapi beliau memilih untuk berkata-kata, bisik-bisik. Pak, ngapunten, yang satu ndak dimaem, soalnya ada bonusnya. Loh apa Pak? Ada coronya, ngapunten. Loh Pak, minta maaf. Pesan tetap disampaikan, tanpa harus arogan, tanpa harus menjadi umpak-umpakan, ya-yaan, wah sok paling hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya pilihan. Mudahnya gini, poin yang ketiga ini gampangnya gini Bapak Ibu, poin yang ketiga. Apakah orang bersedia membuka hati untuk Kristus yang dibawa oleh pribadi yang perkataannya merusak? Apakah kira-kira saya, kalau misalkan saya bukan orang Kristen, kalau misalkan saya orang awam, orang di luar sana yang gak kenal Yesus, apa kira-kira saya mau dengar cerita tentang Yesus dari seorang Om Lili yang cerita tentang Yesus, tapi kita tahu kata-katanya merusak? Mau nggak saya dengar dari pribadi yang seperti ini? Contoh misalnya Om. Mau enggak Om? Udah. Misalkan Lala, saya ngomong sama Lala, tapi saya perkataannya ngerusak. Lala bukan orang percaya. Lah Yesus itu orangnya baik, tapi dia kenal saya kata-katanya ngawur, ngerusak, menjatuhkan, mematikan, membunuh karakter orang. Mau nggak percaya? Gak akan lah. Tapi kalau kita menjaga perkataan kita menjaga relasi dengan baik, ketika kita cerita kepada orang lain, semua karena Tuhan. Tuhan Yesus, kalau bukan Tuhan yang tolong saya, gak tahu. Orang akan membuka hatinya. Oh, jadi iki toh selama ini rahasianya dek iki kui toh. Oh, rahasianya iki Yesus kui toh. Oh, mudeng aku, paham aku. Mudahnya begitu Bapak Ibu Saudara. Apakah orang bersedia membuka hati untuk Kristus yang saya bawa kalau perkataan saya membunuh seseorang? Kalau perkataan saya membuat orang jadi jatuh harapan, putus harapan, dia malu, dia terhakimi, apa orang mau dengar Yesus dari mulut saya? Apa orang lain mau mendengar Yesus dari mulut Bapak Ibu Saudara kalau kata-kata kita memberi kerusakan seperti itu? Ada satu kata-kata menarik yang saya pakai untuk menutup khotbah ini. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Dwight L. Moody. Dwight L. Moody, dia kasih nama Moody bukan karena dia orangnya mut-mutan ya, bukan ya. Memang dia namanya Moody. Dwight L. Moody punya satu kata-kata yang menurut saya menarik dan pas banget untuk tema kita hari ini. Kita ini diperintahkan untuk bersinar terang. Dan kalau itu terjadi, kita nggak perlu memberitahu siapapun kalau kita bersinar. Dia mengibaratkan seperti mercusuar tidak perlu menembakkan meriam untuk menarik perhatian pada cahayanya. Mercusuar hanya perlu bercahaya. Nangkep maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara kan diperintah Tuhan. Ada firman berkata, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Kita ini terang. Terang itu nggak perlu teriak-teriak, aku terang, hei, aku terang, lihatlah, oh aku terang. Tidak perlu. Atau terang tidak perlu berkata, hei kamu salah, dosa, aku loh yang benar, kamu lihat toh hidupku, oh ini loh, terang ini loh, oh nonton gitu. Tidak perlu. Terang cukup berdiam diri, membiarkan sinarnya itu menyingkapkan kegelapan, membiarkan orang melihat kebaikan. Terang itu nggak perlu koar-koar, nggak perlu cerita-cerita, nggak perlu sumbar-sumbar, sesumbar, nggak perlu. Terang itu yang penting dia bersinar saja. Seperti mercusuar. Untuk membuat orang melihat mercusuar. Mercusuar itu nggak perlu nembakin meriam juga. Yang mendatangkan kehancuran, enggak. Dia cukup bersinar aja. Dia perlu bersinar saja. Kapal akan melihat, oh itu dermaga. Bapak Ibu Saudara, kalau perbuatan kita, kalau pribadi kita kata-kata berkat, halus, menghidupkan, memberkati, menolong, menguatkan, memberi penghiburan, memberi ketenangan. Kita nggak perlu ngomong sama orang lain, contohno aku, melu aku, nggak perlu. Sepakat? Nggak perlu. Cukup dengan kita menghidupi perkataan yang memberkati ini, kita menjadi berkat, orang nggak usah disuruh melu. Melu dewi Bapak Ibu. Bener gak? Ikut sendiri. Saya pernah kesaksian ya, ada bakul hik langganan saya yang saya muridkan dalam tanda kutip. Dia bukan pengikut Kristus, tapi setiap kali saya ke sana dia selalu ngobrol, curhat, cerita Pak, Bu, ngobrolin tentang keluarganya. Bapaknya mau apa dia cerita, Pak Leknya seperti apa dia cerita.
Dia mau lamaran, dia cerita. Dia mau nikah, dia cerita. Bahkan dia ngundang saya. Calon istrinya datang ke warung, saya pas di warung diperkenalkan. Sampai sedalam itu. Bahkan beberapa kali dia ternyata sempat lewat rumah saya. Dia bilang, om aku lewat dengi om, tapi lawangmu kancingan. Wih lewat di nopo? Minggu, ya aku nih gereja. Gitu kan. Sampai goleki rumah, di mana? Tunggu waktu, saya suruh dia mampir ke rumah. Nek longgar bawa Mbak Novi ke rumah ngobrol-ngobrol, siap om. Kalau di wedangan, peluang saya untuk ngomong terbatas. Tapi kalau dia yang datang ke rumah saya kan, masuk ke gua singa tuh. Daniel maksudnya yang masuk ke gua singa. Bantu doa Bapak Ibu. Saya rindu untuk memperkenalkan Kristus sama dia. Setidaknya dia melihat dulu ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas. Gak perlu jadi mercusuar yang menembakkan meriam. Cukup biarkan sinarnya Bapak Ibu, terangnya Bapak Ibu membuat orang lain ngelihat, kok wong iki kok kata-katane apik ya. Menghidupkan, memberkati, menolong, mengasihi. Dan kita akan biarkan Tuhan dipakai untuk menjadi berkat. Mari kita gunakan perkataan untuk membangun sesama, sama orang percaya. Mari kita gunakan perkataan untuk membangun gereja. Mari kita gunakan perkataan untuk memberkati orang-orang di luar sana. Kita jalin relasi dengan siapapun agar mereka melihat kasih karunia Allah terpancar dalam hidup kita. Siap Bapak Ibu? Mau jadi pintar apa jadi benar? Jadi pintar apa jadi benar? Yuk dipraktekkan. Bantu saya, bantu Pak Heri, bantu Bu Retno, Bu Putri, Mas Nunus, Mbak Dita, Mas Gren, siapapun lah pembicara yang ada di gereja kita ini. Bantu kami semua agar kami boleh betul-sungguh melihat Bapak Ibu Saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pelaku-pelaku kebenaran. Tuhan memberkati, tim musik boleh maju ke depan. Mari kita bersama-sama akan renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kalau selama ini kita masih cuman ngerti, kita jadi pinter, kita jadi tahu, tapi kita nggak bener-bener, kita nggak jujur-jujur, kita juga tetap nggak sabar, masih suka marah-marah, masih egois. Bapak Ibu Saudara, minta tuntunan Roh Kudus ya. Pagi hari ini mari kita buka hati kita, minta Roh Kudus menuntun supaya pertobatan sungguh-sungguh terjadi. Dan khususnya perkataan kita. Tidak lagi perkataan kotor, tapi perkataan yang memulihkan orang lain, perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang menghidupkan semangat orang lain. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Buka hati untuk Roh Kudus berkarya. Buka hati untuk Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara kita semua. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Roh Kudus, mampu kami, tolong kami untuk mencelikkan orang yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, alat-Mu, dipenuhi urapan baru, kebesaran kuasa-Mu. Mari kita katakan pujian dari awal. Setiap pribadi buka hati untuk Roh Kudus berkarya. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup pulihkanku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu,
membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Biar jemaat saja katakan membebaskan, bebaskan. Roh Kudus tolong kami semua, agar lewat perkataan kami bisa memberi kebebasan, memerdekakan orang yang hidupnya terbelenggu. Lewat perkataan kami, hati orang dipulihkan. Lewat perkataan kami, orang melihat kebenaran. Bila lewat perkataan kami jadi alatnya Tuhan. Ya Tuhan, dipenuhi urapan baru. Ya, mari kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, dan izinkan Roh Kudus berkarya membebaskan. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Heri Sasono akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Hati mereka yang terluka, sedang menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan selama 1 bulan ini. Kami boleh menerima berkat firman yang begitu luar biasa. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan seperti yang difirmankan. Untuk kami boleh berkata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Untuk kami menahan diri dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang menghakimi. Bila firman Tuhan tidak sekedar kami dengarkan lewat telinga kami, tapi kami masukkan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kami, dalam hati kami, akan memampukan kami untuk tidak berkata kotor. Bahkan perkataan-perkataan kami memperkenalkan Kristus kepada banyak orang, agar mereka mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang bulan ini kami sudah diberikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami mohon Roh Kudus senantiasa memampukan kami, memberikan kekuatan yang tidak terbatas pada kami, sehingga kami boleh melakukan perkataan-perkataan yang membangun, yang baik, yang membuat orang teguh imannya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk Bapak Gembala yang boleh mengajar kami dengan begitu luar biasa. Pakai beliau lebih lagi dalam pelayanannya. Berikan pengurapan yang daripada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadikan berkat bagi kita semua, dan setiap kita semakin jujur, semakin sabar, semakin menjadi berkat lewat perkataan-perkataan kita. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas
berkat dan penyataanmu yang sungguh luar biasa bagi kami. Dan terima kasih atas firman telah diberikan pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami ke depan nanti. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan satu pujian, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan, kami akan sampaikan informasi ibadah sepekan atau kegiatan sepekan. Setiap hari Senin akan ada latihan tamborin pukul 6 sore di Maestro. Monggo Bapak Ibu yang punya putri-putri bisa didorong untuk pelayanan dalam tamborin. Kemudian di hari Rabu pagi pukul 10 program Kristal yang bekerja sama dengan Radio Immanuel bisa Bapak Ibu Saudara didengarkan mengikuti acara tersebut lewat radio J. Kemudian sorenya pukul 6:30 ada beberapa oikos. Untuk oikos Ngipang bertempat di rumah Ibu Arom 6:30 malam. Mungkin ada yang lain? Berarti cuman oikos Ngipang nggih. Kemudian Jebres di mana Om? Menyusul. Noto Suman. Wah, mantap. Kemudian di hari Kamis latihan musik dan pujian pukul 6 sore dan pukul 7 malam. Hari Jumat menara doa pukul 6 sore di Maestro. Hari Sabtu ibadah Metanex remaja dan pemuda pukul 5:30. Kemudian nanti sore masih ada ibadah yang kedua dan juga ada ibadah sekolah minggu. Oh ya, maaf ini terakhir tidak ada. Berarti minggu depan, maaf, ngeblank. Asik. Pak Eri seneng banget saya salah. J, ada informasi tambahan mungkin? Oh sampun J, baik Bapak Daniel monggo. Maaf. Tanda. Bapak Ibu Saudara, mohon waktunya sejenak. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk penyerahan anak dari putra dari Bapak Dani dan juga Ibu Marta, ya. Ananda Emilius Filemon Immanuel Saputra, lahir 3 April 2024. Monggo Pak Dani dan juga Bu Marta boleh maju ke depan sebentar, dan saya mohon dengan hormat
Bu Putri dan juga Pak Pendeta Heri, Bu Pendeta Ratno juga untuk boleh bersama-sama dengan saya di depan. Nanti kita akan bersama-sama mendoakan. Wah, ini sehat sekali Bapak Ibu Saudara. Bunder, kayak bapaknya. Emilius. Kalau di rumah panggilannya Emil apa Lius? Emil ya. Emilius, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan dengarkan dulu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Tertulis demikian, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu Saudara, gereja kita, JKI, Jemaat Kristen Indonesia, kita memang tidak mengakui atau kita di dalam Sinode Gereja Jemaat Kristen Indonesia tidak ada yang istilahnya baptisan anak. Ya, karena istilah baptisan atau menyatakan komitmen menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat itu adalah keputusan pribadi. Sementara anak kecil itu belum bisa mengambil keputusan. Ya, tetapi kita ada pelayanan namanya child dedication atau mendedikasikan anak kepada Tuhan. Itu beda. Mendedikasikan anak kepada Tuhan artinya bahwa Pak Dani dan Bu Marta dikaruniai putra yang luar biasa ini, Emilius. Dilihatin terus. Dalam hatinya mungkin orang ini ngomong apa gitu ya. Ini adalah keputusan orang tuanya untuk mendedikasikan anaknya, menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Ya. Selama anak ini nanti terus tumbuh, berkembang, harapan orang tuanya dan harapan kita semua, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kasih karunia Tuhan terus menerangi Emilius, sehingga ketika nanti dewasa, dia tetap pada imannya, dia nanti akan berkomitmen sendiri. Pah, mah, panggilannya papa, mama, apa bapak, ibu nanti. Anak saya Niel kemarin malam tiba-tiba, good night dad, good night mom, lah. Biasanya bobo karo biong kok ya. Ibu Saudara, apapun nanti ketika Emilius dewasa, ketika dari kecil kita mendoakan, mengawal, mengiring, ketika dia dewasa dia bisa berketetapan sendiri, berkeputusan. Pak, Bu, Pak, Mah, aku mau dibaptis, aku mau percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Nah, baru dibaptis. Tapi penyerahan anak fungsinya adalah menaruhkan, mempersembahkan anak ini untuk dijaga oleh, dilindungi oleh Tuhan, didampingi, disertai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang anaknya mungkin belum penyerahan anak, segera. Terus gede, enggak apa-apa. Timbang kesasar nanti. Enggak apa-apa. Selama masih anak, serahkan sama Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang tadi saya bilang, F aja. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan tangan dan juga pikiran kita kepada anak Emilius. Ya, kita naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bapak
Bapak Ibu Saudara, jemaat naikkan pujian ini, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, tetap angkat kedua tanganmu. Sebagaimana pujian ini mengatakan bahwa hidup kami menggenapi firman-Mu, maka biarlah kiranya hidup Emilius akan menggenapi firman Tuhan. Sepanjang langkah hidupnya, mujizat demi mujizat Tuhan dinyatakan, penyertaan yang ajaib Tuhan dinyatakan atas anak Emilius Filemon Immanuel Saputra. Biarlah firman Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, Emilius, hari depan yang penuh harapan. Genaplah firman Tuhan yang berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau, Emilius, terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan anak Emilius ke dalam tangan Tuhan saja. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silahkan duduk kembali. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Pak Pendeta Heri, Pak Pendeta Reno dan juga Bu Putri yang sudah turut mendoakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari, sore hari ini. Allah. Pokoknya itu. Ibu mohon maaf ya kalau saya rada ngeblank ini. Setelah ini saya Pak Iwan nanti juga dibantu beberapa orang, kami akan ke ruko untuk noto meja, noto LCD, prepare. Nanti jam 12 saya sudah harus ditunggu di Hotel Haris untuk nutup ibadah perjamuan kudus, seminar yang masih berjalan. Pikirannya melaku terus Bapak Ibu. Mohon maaf kalau bilang ibadah sore, padahal ini kan ibadah. Pokoknya ngono ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami haturkan bagi Tuhan. Sebab sungguh nyata kebesaran-Mu bagi kami. Tuhan jagai kami sepanjang hidup kami. Dan bahkan sebulan ini Tuhan ajar kami, didik kami, Tuhan tegur kami. Tuhan mengawal kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memperkatakan kata-kata yang memberkati, menghidupkan, menyemangati, menolong, membuat orang kembali, bangkit kembali. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan membuat hidup kami berarti. Bapa di sorga, pagi hari ini, biarlah sepanjang ibadah kami menyenangkan hatinya Tuhan. Setiap nyanyian, pujian, penyembahan, pengagungan kami, biarlah menyukakan, menyenangkan hatinya Tuhan. Dan apa yang menjadi bakti kami, apa yang menjadi ibadah kami pagi hari ini, boleh sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita tersendiri bagi Allah. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan berdoa,
Biarlah berkat-berkat yang terindah teristimewa Tuhan curahkan bagi kami semua jemaat tanpa terkecuali. Berkat dalam pekerjaan tangan kami, berkat dalam kesehatan kami, berkat atas keluarga kami seisi rumah kami, berkat atas anak-anak kami untuk pendidikan mereka, untuk masa depan mereka, berkat dalam kami menghadapi persoalan permasalahan kehidupan. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela, memberi jalan keluar tepat pada waktunya, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk proses yang kami lewati dan kami lalui untuk mendapatkan surat izin dari wali kota. Bapak Surgawi, kami sebagai jemaat Tuhan pada siang hari ini bersepakat, bersehati di dalam nama Yesus. Tuhan membuka jalan supaya surat daripada FKUB boleh terbit, surat daripada Kemenak boleh terbit, sehingga ketika kami haturkan juga kepada wali kota, surat izin pun boleh terbit dan kami juga boleh segera untuk menempati tempat ruko yang sedang kami persiapkan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan pembelaan-Mu ada terus menyertai kami. Bahkan lebih lagi Tuhan, rencana untuk tempat yang permanen, yang mulai ada titik terang, kami mulai akan melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Kami percaya ada satu tempat yang Tuhan telah persiapkan bagi kami, tempat yang menjadi bagian kami, untuk kami boleh beribadah dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh lagi, mengalami pertumbuhan yang lebih dahsyat lagi, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat semua agar boleh sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Aktivitas selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati agar setiap program berjalan dengan baik, komisi-komisi oikos berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap pelayanan kami, memberkati jemaat menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sementara kami akan pulang, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu ada atas kami, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan sanak saudara keluarga, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Yang sudah melayani Tuhan, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, agar semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan iman dan percaya, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya, kemurahan, kasih sayang karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama Roh Kudus, ada senantiasa menyertai dalam setiap hati kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Amin. Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, dan bertemu kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.